Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kerangka konseptual dan laporan keuangan. Berikut adalah peta materinya. Yang pertama adalah kerangka konseptual, yang kedua tujuan pelaporan keuangan, yang ketiga karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yang keempat elemen dasar laporan keuangan, yang kelima asumsi dasar akuntansi, yang keenam penerapan prinsip dasar akuntansi, yang ketujuh dampak kendala biaya terhadap laporan informasi akuntansi. Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual dibutuhkan karena pembuatan aturan harus dibangun di atas dan berhubungan dengan konsep yang sudah mapan, lalu memungkinkan IASB atau International Accounting Standard Board mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu. Jadi, penggunaan kerangka konseptual apabila diibaratkan sebuah bangunan, maka kerangka konseptual adalah kerangka bangunan tersebut, dan peraturan akan pelaporan akuntansi berada dalam bangunan tersebut. Lalu bisa dibayangkan bahwa peraturan-peraturan yang untuk digunakan pelaporan keuangan semuanya bersumber dari kerangka konseptual. Tinjauan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama, tujuan pelaporan keuangan. Tingkat kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Tingkat ketiga, konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ketiga tingkat tersebut akan kita bahas bersama dalam video ini. Berikut adalah ilustrasi dari kerangka konseptual, mulai dari tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Yang pertama adalah tujuan dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor. Informasi tersebut berguna bagi calon investor ekuitas, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya untuk entitas. Lalu untuk laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan yang umum. Jadi, hanya ada satu laporan keuangan untuk semua stakeholder. Lalu asumsinya adalah bahwa pengguna memerlukan pengetahuan yang memadai tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi tersebut. Selanjutnya kita memasuki ke tingkat kedua, konsep fundamental. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. IASB mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membedakan informasi yang lebih baik atau lebih berguna dari informasi inferior atau kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Berikut adalah hierarki atau tingkatan dari kualitas akuntansi. Yang pertama adalah relevansi. Dalam kualitas dasar relevansi dibagi menjadi 3 sub, yaitu predictive value, confirmatory value, dan materiality. Jadi, agar kualitas akuntansi relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan
memiliki nilai prediktif jika memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk membentuk ekspektasi sendiri tentang masa depan. Kemudian, informasi yang relevan juga membantu pengguna mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi sebelumnya. Yang terakhir, informasi bersifat material jika dihilangkan atau salah disajikan dapat mempengaruhi keputusan yang membuat pengguna berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan. Kualitas dasar yang kedua adalah penyajian yang jujur. Penyajian yang jujur berarti bahwa angka dan deskripsi sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Penyajian yang jujur dibagi menjadi 3 sub, yaitu completeness, neutrality, dan free from error. Kelengkapan berarti bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia untuk penyajian yang jujur. Netralitas berarti bahwa perusahaan tidak dapat memilih informasi untuk mendukung satu kelompok pihak yang berkepentingan daripada yang lain. Lalu, item informasi yang bebas dari kesalahan akan menjadi representasi item keuangan yang lebih akurat atau tepat. Lalu, untuk meningkatkan kualitas dari relevansi dan penyajian yang jujur, dapat dilihat dari 4 faktor. Yang pertama adalah comparability, verifiability, timelines, dan understandability. Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap dapat dibandingkan. Verifikasi terjadi ketika pengukur independen dengan menggunakan metode yang sama memperoleh hasil yang serupa. Lalu, ketepatan waktu berarti memiliki informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Yang terakhir, dapat dipahami adalah kualitas informasi yang memungkinkan pengguna yang cukup mengetahui melihat signifikansinya. Selanjutnya adalah elemen dasar yang ada dalam laporan keuangan. Terdapat 5 elemen dasar dalam laporan keuangan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mewujudkan manfaat ekonomi. Lalu, ekuitas adalah hak sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajibannya. Kemudian, penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Yang terakhir, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke tingkat ketiga. Yang pertama adalah asumsi dasar. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan harus mengenali, mengukur, dan melaporkan elemen dan peristiwa keuangan. Dalam tingkat ketiga, terdapat 3 hal, yaitu asumsi, prinsip, dan kendala.
kita akan membahas mengenai asumsi dasar. Terdapat 5 asumsi dasar. Yang pertama adalah entitas ekonomi. Entitas ekonomi maksudnya perusahaan memisahkan kegiatannya dari pemiliknya dan unit bisnis lainnya. Dalam artian bahwa bisnis yang satu tidak boleh dicampurkan dengan kegiatan pribadi maupun kegiatan bisnis yang lainnya. Lalu, yang kedua adalah kelangsungan usaha. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen. Jadi kita harus membangun asumsi bahwa kegiatan bisnis yang kita bangun akan berlangsung sampai tujuannya tercapai. Lalu yang ketiga adalah unit moneter. Uang adalah penyebut yang umum. Jadi untuk setiap kegiatan, untuk setiap hal yang ada dalam laporan keuangan seharusnya dapat dikuantifikasi atau diukur dalam satuan uang. Lalu yang keempat adalah periodisitas. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya menjadi beberapa periode waktu. Jadi implementasinya misalkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dibagi menjadi per tahun, per bulan, per triwulan, atau per semester. Yang terakhir adalah akrual. Transaksi dicatat dalam periode di mana peristiwa terjadi. Jadi kebalikan dari akrual adalah kas. Jadi dalam sistem akrual, kita tidak mencatat atau mengakui transaksi berdasarkan kasnya diterima, akan tetapi di mana transaksi tersebut terjadi. Selanjutnya kita memasuki ke tingkat ketiga, yang kedua, yaitu tentang prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama adalah prinsip pengukuran. Dalam prinsip pengukuran, terdapat 3 hal yang harus kita ingat. Biaya historis umumnya dianggap representasi tepat dari jumlah yang dibayarkan untuk barang tertentu. Kemudian, nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Lalu IASB telah memberi perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan. Jadi dalam pengukuran aset maupun pengukuran hal yang lain, biasanya kita akan menentukan terkait dengan biaya perolehan berdasarkan biaya historis. Biaya apa saja yang telah kita keluarkan untuk membangun sebuah aset tersebut. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, otomatis harga-harga akan berubah. Maka dari itu, kita diperkenankan untuk menggunakan nilai wajar. Nah, yang mana nilai wajar akan selalu berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Jadi, itulah yang dimaksud dengan prinsip pengukuran. Jadi, kita mengukur sesuai dengan konteks yang telah terjadi. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan. Ketika sebuah perusahaan setuju untuk memberikan layanan atau menjual produk ke pelanggan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Lalu, mengharuskan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Jadi ketika kita telah menyetujui, kita akan melakukan sebuah transaksi penjualan atau penghasilan kepada pihak lain, maka otomatis akan muncul kewajiban untuk memenuhinya. Lalu, ketika kita memenuhi tersebut, maka itu adalah waktu di mana kita mengakui pendapatannya. Jadi misalkan saya memenuhi terkait dengan kewajiban tersebut pada bulan Maret, kemudian baru dibayar pada bulan Mei. Maka saya mengakui pendapatannya adalah bulan Maret, karena bulan Maret adalah bulan di mana saya memenuhi kewajiban tersebut.
Jadi kita mengakui pendapatan bukan berdasarkan kas diterima, akan tetapi di mana kita memenuhi kewajiban kepada pihak kedua. Selanjutnya adalah ilustrasi dari pengakuan pendapatan. Asumsikan Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke British Airways seharga 100 juta euro. Untuk menentukan kapan harus mengakui pendapatan, Airbus menggunakan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan yang ditunjukkan di sebelah kanan. Jadi yang pertama, kita harus mengidentifikasi kontrak kita dengan pelanggan. Kemudian kita harus mengidentifikasi terkait dengan pemisahan kewajiban yang ada dalam kontrak. Kewajiban kita sebagai perusahaan dan kewajiban seorang pelanggan. Lalu kita harus menentukan terkait dengan harga transaksi kita. Kalau di situ adalah 100 juta euro. Lalu kita mengalokasikan harga transaksi kepada pemisahan kewajiban performa yang tadi. Nah, lalu kita baru bisa mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban performa telah terpenuhi, baik dari kita maupun dari orang lain. Selanjutnya adalah pengakuan beban. Jadi arus keluar atau penggunaan aset atau timbulnya kewajiban selama suatu periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau pemberian jasa. Jadi untuk pengakuan beban sendiri ada suatu istilah, yaitu biarkan mengalir dengan pendapatan. Jadi beban itu menyesuaikan dengan pendapatannya. Jadi untuk setiap pendapatan otomatis akan ada beban. Nah, kita harus mencocokkan terkait dengan periodenya. Jadi untuk pendapatan dan beban itu harus sinkron. Jadi pendapatan A dengan beban A, kemudian pendapatan B dengan beban B. Jangan sampai kita mengakui beban hanya karena peristiwanya terbayarkan pada periode tersebut. Akan tetapi, sama seperti pengakuan pendapatan tadi, beban kita akui ketika memang beban tersebut sesuai dengan periode di mana pendapatannya telah diakui. Yang terakhir adalah pengungkapan penuh. Jadi kita memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang terinformasi. Kemudian informasi tersebut dapat disediakan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Yang terakhir adalah kendala biaya. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunanya. Badan pembuat aturan dan badan pemerintah menggunakan analisis biaya manfaat sebelum menyelesaikan persyaratan informasional mereka. Untuk membenarkan perlunya pengukuran atau pengungkapan tertentu, manfaat yang dianggap diperoleh darinya harus melebihi biaya yang dianggap terkait dengannya. Jadi, untuk memberikan sebuah pengorbanan, maka kita harus mempertimbangkan manfaatnya harus lebih besar dibandingkan pengorbanan yang harus kita keluarkan, seperti itu. Baiklah, jadi berikut adalah video terkait dengan laporan keuangan dan juga kerangka konseptual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.